Justru kita mesti tegas. Kita harus tolak. Kan Bunda udah berjanji sama kita kalau Bunda udah komitmen nggak mau menikah lagi. Lagian kita juga nggak butuh ayah baru kok. Apalagi modal ayah baru nih kayak Om Pet. Nggak konyol, nggak jelas, pelin-pelan lagi. Pokoknya bukan tipe ayah yang bagus lah buat kita. Justru yang abang takutin bukan masalah itu, tapi perkara yang lain. Maksud abang? Yang abang takutin tuh kalau Om Pit sengaja menikahi Bunda itu karena Om Pit itu sebetulnya matre, Put. Pembelanjaan merupakan hal yang penting dalam rumah tangga. Kalian mengerti? Mengerti, Pak. Pak, selamat pagi, Pak. Pagi. Buat apa bawa balon ke kelas? Ini Pak ada balon buat Bapak nih. Sama ada kue ntar. Oh, ada kuenya Pak. Bapak pasti suka. Tapi maaf, sedikit berantakan soalnya ada masalah dikit aja. Kamu dengar? Happy birthday Pak. Happy birthday. Kamu sudah terlambat 1 jam 15 menit. Dan saya juga nggak merasa ulang tahun. Ini buat kamu. Nih, makan. Iya, sumpah keren banget. Pokoknya minggu depan kita harus ngelakuin itu titik. Pasti mukanya jauh lebih kocak banget. Dan kita harus ngambil fotonya lagi. Video kalau perlu. Rasti? Lo mau ngapain sih, Ras, kesini? Wah, mantep banget ya. Gue nggak nyangka sama sekali loh. Kalau dua sahabat terbaik gue bisa akur kayak gini. Sahabat? Ini nih, ibaratnya dua kekuatan jadi satu. Nah, gue yakin banget kita pasti bisa kuasain sekolah. Dan pasti kita bisa bantai kelompoknya Putri. Yang sekarang tuh udah merajalela. Udah nginjek-nginjek harga diri cewek-cewek yang gak pakai kerudung. Gue punya tawaran bagus buat kalian. Kalau kalian berdua mau kerja sama-sama gue, kalian bakal dapet imbalan yang menarik banget. Nih ya, imbalannya adalah diangkat menjadi penasehat OSIS. Yeay! Dan kalian bakal jadi warga terhormat SMU 2000. Setiap hari nih ya, setiap kedatangan kalian, kalian bakal disambut dengan red carpet. Belum lagi nih ya, cowok-cowok bakal tergila-gila sama kalian. Dan kalian bakal masuk tim cheers lagi. Kita bakal bangkitin lagi tim cheers SMU 2000. Dan lo bakal dapetin kembali pamor lo sebagai primadona SMU 2000. Gimana? Pasti kalian setuju banget kan sama tawaran gue? Lagian ngapain coba kalian itu jadi remaja-remaja baik kayak gengnya si Putri? Kita itu harus sebaliknya. Ini itu masa remaja. Masa remaja tuh penuh warna, harus dinikmatin. Nah, masa-masa emas kayak gini gak bakal bisa diulang 2 kali. Ya kan? Serius loh? Aduh Bi, dia itu bukan serius lagi kali, 2000 rius malah. Ya ampun Dasti, profesor zaman sekarang itu lagi berusaha gimana caranya orang bisa ke planet Mars. Dan lo masih mikirin gimana caranya ngebantai teman. Ampun, lo gak punya kehidupan apa gimana sih? Tahu nih Rasti, aduh Ras, zaman sekarang lu masih aja nyari musuh. Rasti, denger ya, persahabatan itu lebih indah dari permusuhan manapun. Kalian? Ih, Cindy, lo sejak kapan sih tahu pepatah tentang persahabatan? Dari dulu kan gue gak punya sahabat. Dan dari dulu temen lo kan cuma gue doang. Well, sorry ya Ras, tapi sekarang gue udah punya. Kalian? By the way ya Rasti, dengerin ya Barbie ngomong. Ada penulis terkenal dari Baghdad yang nulis tentang indahnya persahabatan. Tulisannya itu, jika kau ingin melihatnya, lihatlah wajah sahabatmu. Oh, that's so sweet, Bianca. Ih, lebay banget sih lo berdua. Iri aja jadi orang. Bye. Kalian tuh bodoh kalau percaya sama profesor atau penyair. Soalnya mereka itu pinternya cuma tentang teori. Buktiin aja nyampe sekarang. Gak ada kan profesor yang bisa buktiin kalau misalnya manusia itu bisa hidup di planet Mars atau enggak. Atau apakah ada sahabat yang kayak Tuhan yang penuh kasih sayang. Semuanya itu berdasarkan kepentingan. Gak ada sahabat yang
yang abadi. Yang ada itu kepentingan yang abadi. Gue bakal tunjukin ke kalian. Ya apa sih gue semalam? Siap banget ini gue hari ini. Bro, lu kenapa? Lu miring kali? Lu ini berani banget sih ngerjain Pak Marto? Lu! Kan lu yang suruh gue bawa kue, bawa balon segala buat dia. Lu kok jadi gue sih? Ya iyalah, kan lu yang SMS gue tadi pagi. Astaga, It. Lu kan tahu nomor gue berapa? Ya nggak mungkin lah gue SMS lu. Iya juga sih. Terus siapa yang ngerjain gue ya? Oke, gua duluan ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Cak. Hati-hati, Zam. Ja. Oh, kok jadi kayak gini sih? Ica tuh gegabah banget tau gak sih? Yang gue heranin ya, kok dia bisa-bisanya sih ngambil keputusan kayak gini tanpa dipikir terlebih dahulu? Kayaknya kita mesti telepon Putri deh. Jangan, Lin. Kenapa sih, Dar? Ya ampun, emangnya lo pikir Putri itu sampah-sampah kita? Kita punya masalah, lapornya ke Putri. Putri kan juga punya masalah sendiri. Kasian kali. Bener tuh kata Umi Dara. Udahlah biarin aja. Lagian juga nih ya, Ica sama Izam itu udah dewasa. Orang yang sudah berani mutusin buat menikah, itu sudah berani buat menanggung semua resikonya. Hidup itu pilihan mereka. Tapi kalau kita diem aja, berarti percuma dong kita ngedengerin ceramahnya Pak Ustadz Gaul. Kan Pak Ustadz juga bilang, kalau misalkan ada sahabat kita yang salah, kita tuh harus ngingetin. Jadi, Lin, sekarang udah deh, lo telepon aja si Putri. Pokoknya kita nggak boleh ngebiarin Ica sampai salah jalan. Ica tuh anaknya labil dan dia tuh suka sembarangan kalau ngambil keputusan. Jadi kita harus lurusin Ica. Karena itu udah jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai sahabatnya Ica. Dan soal Izam, mau segimanapun deketnya Ica sama Izam, tetap aja statusnya Izam itu cuma sebagai calon suaminya Ica. Dan dia nggak punya berhak apa-apa atas Ica. Jadi kita harus gimana dong, Bang? Nggak tahu ini, Put. Abang juga masih bingung. Kita nggak boleh bingung, Put. Justru kita mesti tegas. Kita harus tolak. Kan Bunda udah berjanji sama kita kalau Bunda udah komitmen nggak mau menikah lagi. Lagian kita juga nggak butuh ayah baru kok. Apalagi modal ayah baru nih kayak Ompet. Nggak konyol, nggak jelas, pelin-pelan lagi. Pokoknya bukan tipe ayah yang bagus lah buat kita. Justru yang abang takutin bukan masalah itu, tapi perkara yang lain. Maksud abang? Yang abang takutin tuh kalau Ompit sengaja menikahi Bunda itu karena Ompit itu sebetulnya matre, Put. Gini, ngomongin soal tanah Bunda yang ada di Riau. Oke, Bunda memiliki tanah seluas 10 hektar yang ada di perbukitan Riau. Dan diduga kuat, setengah dari perbukitan tersebut mengandung emas. Bayangin, Put, kalau Ompit jadi nikah sama Bunda. Bunda kan pasti malas ngurusin kayak begituan. Tanah yang luas yang mengandung emas pasti semua dikelola sama Ompit, dilimpahin ke Ompit. Dan percaya sama abang, itu tanah akan jadi hak milik Ompit. Itu yang abang takutin. Insya Allah. Tapi masa sih Ompit matre kayak gitu? Kita juga nggak tahu, Put. Zaman sekarang harta itu bisa membutakan nurani. Jangankan temen, sesama saudara aja bisa bunuh-bunuhan demi harta. Ini nih yang bikin gue makin gak rela nih. Kurang ajar banget kalau laki-laki mau nikahin Bunda cuma karena materain hartanya. Kita harus berpikir lebih dewasa lagi nih. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tante. Maaf ya Tante ngerepotin. Enggak kok, Ca, enggak ngerepotin. Ya udah kalau gitu masuk aja dulu yuk. Tante anterin ke kamar. Ya. Ayo, ayo. Yuk. Nah, Ica, sekarang Ica tidur di sini ya. Maaf ya, Ca, kalau kamarnya kecil. Ya udah, kalau gitu Tante siapin makanan buat Ica ya. Kata Izam, Ica nggak boleh telat makan. Nggak usah Tante. Kami senang kok Ica tinggal di sini. Ya, Sam. Ayo, Sam. Ya Allah, beda banget kamarku dulu sama sekarang.
hidup Ica jadi kayak gini? Kalian tahu dari mana? Kalau Ompit melamar Bunda. Bunda juga kan nggak pernah kan cerita. Bunda nggak pernah loh cerita soal ini. Terus kalian tahu dari mana? Astagfirullahaladzim. Ini pasti dari Ibu Roro nih kan? Pasti ini Ibu Roro dan Robi yang ngomong sama kalian. Ya Allah ya Robi. Kenapa juga sih saya itu harus ngomong sama mereka? Udah tahu mulut mereka itu adalah mulutnya tukang gosip. Ya udah pasti mereka yang menyebarin gosip ini. Mereka yang nyebarin cerita-cerita ini. Iya kan? Gitu kan? Aku aja deh. Kasihan Tante Roro sama Robi nanti jadi kambing hitam. Astagfirullahaladzim. Udah. Putri, kamu bicik-bicik apa lagi sama Bang Harap? Hah? Kenapa sih? Ini Bun. Enggak Bun, ini bukan salah Bu Roro atau Robi Bun. Mereka nggak cerita apa-apa kok. Harap yang nggak sengaja dengar waktu Bunda lagi cerita sama mereka. Astagfirullahaladzim, Harap. Bunda, maafin Harap Bun. Bukannya Harap mau berperilaku lancang atau nggak sopan sama Bunda, tapi kita semua di sini kita semua keberatan Bun kalau Bunda sampai nikah lagi. Ya Bun, kita udah cukup kok hidup kayak gini. Kita nggak butuh ayah baru Bun. Bener Bun. Putri juga belum siap kalau nanti ada anggota keluarga yang baru. Iya Bun, lagi pula tanpa adanya sosok ayah di keluarga kita kan kita sudah berkecukupan Bun. Keluarga kita udah menjadi keluarga yang utuh Bun. Buat apa sih Bunda harus nikah lagi Bun? Dan Putri juga nggak mau nanti beban Bunda malah bertambah. Putri nggak rela kalau Bunda itu dinikahin sama orang yang nggak tulus dan punya maksud tersembunyi sama Bunda. Ya Bun, nanti hidup Bunda malah nggak damai, menderita, terus sakit hati kalau punya suami kayak gitu Bun. Astagfirullahaladzim. Kok kalian bisa ngomong kayak begitu? Itu ide dari mana? Nggak tulus? Bikin Bunda hidupnya menderita? Memanfaatkan Bunda? Apalagi? Kok kalian bisa ngomong seperti itu? Ya kita cuma takut aja Bun kalau niatnya Ompit menikah sama Bunda itu hanya untuk menguasai tanah di Riau Bun. Astagfirullahaladzim. Harap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok kamu bisa, Nak? Punya pemikiran sampai seperti itu. Bunda benar-benar nggak ngerti. Ya kita juga belum tahu pasti Bun. Harap. Ita juga Putri. Kalian berhak, Nak. Kalau kalian tidak suka sama Ompit, kalian juga berhak kok untuk melarang Bunda nikah lagi. Tapi kalian gak berhak untuk seuzon pada orang lain. Apalagi menuduh hal-hal yang tidak benar sama sekali. Ya kita cuma takut aja Bun, soalnya kan semua kemungkinan bisa terjadi Bun. Ya Bun, kan biasanya gitu tuh. Kalau belum nikah, yang kelihatannya baik-baiknya aja Bun. Nanti kalau udah nikah baru muncul deh skala sikap buruknya. Diam. Gak pantas kamu bicara seperti itu tentang Ompit. Bunda,